Sakit memang kalau inget posisi itu dulu. Jadi itu titik terendah dalam kehidupanku ya. Sampai-sampai aku itu minum air keran. Iya, air PDHM. Jadi saking gak punya uangnya itu sampai minum air keran. Dimana air keran itu gak bisa nelan. Jadi mau nelan itu susah. Gimana sih, di tenggorokan ini, di kerongkan ini rasanya menolak untuk ditelan. Waktu itu saya mau netesin air mata itu. Ya, kalau dari awal mulanya itu di kisaran tahun 2015 kalau nggak salah. 2015 itu waktu itu awal mula ya. Jadi sebelumnya saya kerja gitu kan. Dan di 2015 itu saya mulai melamar kerja baru lagi ya, untuk tantangan baru di Jakarta, yaitu di perusahaan parkir ternama ya. Jadi bahkan masuknya itu di situ, kalau zaman dulu 2015 itu ditatar dulu. Udah kayak TNI, kita mau masuk ke perusahaan parkir itu. Jadi di perusahaan itu pas masuk itu diseleksi ketat, jadi ada seleksinya karena pelamarnya itu banyak sekali dari berbagai macam daerah. Pas udah itu kita ada di tes mental ya, digembleng oleh mungkin semacam TNI ya. Itu hujan-hujan, panas-panasan begitu untuk membentuk mental kita. Waktu itu akhirnya saya diterjunkan untuk training di salah satu mall, dulu di Central Park ya, di Mall Central Park itu training saya kurang lebih berapa bulan, kalau nggak salah itu 1-3 bulan, saya lupa itu, karena 2015. Di Central Park itu akhirnya setelah training saya dinyatakan diterima dan PKWT ya, atau kontrak bahasanya. Setelah kontrak, saya penempatannya di cabang Mall Cipulir. Mall Cipulir ya. Di Mall Cipulir ini pasar atau mall sama saja ya. Di Mall Cipulir grosir ya, grosir baju-baju itu. Mall ya. Dimana di situ shiftnya juga sama 24 jam. Saya masuk di situ mulai dari jaga kendaraan ya, entah itu di lantai 1, lantai 2 atau bahkan di bawah gitu ya. Itu jaga kendaraan beserta jaga kasir parkirnya ya. Jadi setiap kendaraan yang keluar seperti itu melalui komputer data untuk pembayarannya juga harus tepat ya, begitu. Nah, setelah kurang lebih 1 tahun di Cipulir, waktu itu kejadiannya adalah saya putus. Saya dulu punya pasangan ya, cewek ya, belum menikah waktu itu. Itu saya punya pasangan, putus. Akhirnya saya tetap mencoba fokus bekerja, dan beberapa bulan setelah di Cipulir itu akhirnya saya dipindahkan ke cabang yang lebih luas, yaitu di Grand Indonesia, Mall Grand Indonesia. Di situ perusahaan parkir saya juga dipercaya di situ. Dan di Grand Indonesia ini kejadian unik itu dimulai, cobaan-cobaan itu dimulai. Di mana di Grand Indonesia ini seperti biasa di Cipulir, saya ditempatkan di waktu awal-awal masuk di lapangan ya, mungkin di basement, mungkin di setiap pertigaan yang mobil bisa terjadi crash. Di situ saya mengatur parkir, dan lama-kelamaan saya jaga kasir parkir juga. Di sana juga ada 3 shift ya, dimana 24 jam kita operasional mengamankan kendaraan ataupun lalu lintas kendaraan di kisaran mallnya saja begitu. Nah, di waktu itu saya yakin benar kepada pribadi saya. Jadi saya nggak ngelakuin dosa-dosa besar ya dalam agama Islam itu. Saya nggak ngelakuin dosa besar seperti maksiat. Saya nggak maksiat. Saya nggak judi. Saya nggak minum minuman keras dan lainnya. Jadi saya berjalan bagaimana ya normal, kehidupan manusia normal, dan saya nggak aneh-aneh begitu. Tapi waktu itu untuk parkir di Grand Indonesia itu dulu, itu saya kan ke kerja itu membawa kendaraan motor. Jadi saya juga ngekos ya. Saya
dari kos-kosan itu ke kerjaan ke Grand Indonesia membawa motor. Nah, karena saya petugas parkir, waktu itu saya selalu menerobos lewat pinggir palang parkir. Jadi kalau palang parkir itu kan kayak gini ya, ada palangnya. Nah, di sini kan ada sudut nih, agak sempit memang, tapi saya selalu parkir di dalam karena saya petugas sendiri, saya yang jaga parkiran tersebut. Saya belodos begitu ya bahasanya, saya nyelonong lewat sini. Saya parkir, baru saya kerja, pulang saya juga lewat sini begitu ya. Itu nggak bayar, itu kesalahan saya. Jadi memang dari perusahaan nggak ada kesalahan yang berarti ya, tapi justru saya memang itu kesalahan saya. Tapi itu sebenarnya dulu banyak teman-teman begitu ya, tapi apesnya waktu itu jadi kejadiannya saya tahu itu melanggar, tapi di situ ada kamera CCTV. Jadi di setiap palang itu, parkir pintu keluar itu ada CCTV-nya kan. Tapi CCTV itu selalu mengarah ke kendaraan yang keluar, yang jelas terlihat plat mobilnya atau plat motornya kan. Sedangkan ini di bagian ujungnya itu kan bisa untuk keluar masuk, dan ini nggak kena kamera. Ini nggak pernah kena kamera begitu. Dan itu pun dilakukan ketika shift malam saja. Jadi kalau shift siang ya enggak lah, karena kan ramai, ada pengunjung, ada yang lain juga ngelihat kan, nggak mungkin. Shift malam kan sepi. Jadi ketika shift malam aja itu keluar masuk lewat situ untuk petugas gitu. Nah, singkat cerita, saya waktu itu tiba-tiba dipanggil oleh atasan saya di Grand Indonesia untuk juru parkirnya ya, atasan juru parkir. Saya dapat surat dari perusahaan parkir yang pusat ini, yang pusat ya, perusahaan parkir yang pusat. Saya dipanggil oleh pusat, katanya di situ nggak dijelaskan ada pelanggaran apa gitu kan, atau mau naik jabatan gitu kan, atau mau PKWT. Sedangkan saya baru perpanjangan kontrak kemarin, perasaan belum lama gitu waktu itu. Akhirnya dengan perasaan yang nggak jelas gitu, saya juga nggak tahu, karena saya nggak kepikiran kalau masalah nyelonong itu, saya parkirnya pas malam hari itu akan bermasalah karena kamera itu nggak menghadap ke situ. Nah, pikiran saya nggak ada pikiran yang aneh-aneh waktu itu. Akhirnya saya ke Mangga 2 ya, karena itu pusatnya di Mangga 2 dulu. Saya antri di situ sebelum ke staf yang menangani saya. Nah, di sana itu pas saya giliran saya, di situ saya ditanya mengenai hal-hal tadi. Ternyata betul, udah sering enggak ngelakuin hal kayak gitu, nyelonong motor. Di hati saya, kok tahu gitu. Lalu CCTV waktu itu, ternyata CCTV itu agak belok sedikit sehingga mengarah ke arah situ, dan waktu itu ada audit dari pusat. Ya, saya akui itu salah saya, dari perusahaan nggak ada salah apapun. Itu mungkin saya apes ya waktu itu. Akhirnya di situ saya disidang, diinterogasi sudah berapa kali gitu kan. Tapi saya di situ menjelaskan apa adanya, kalaupun saya harus membayar atas kerugian perusahaan, saya siap gitu kan. Tapi waktu itu nggak ada putusan apapun, jadi hanya diinterogasi aja ya. Setelah diinterogasi, saya disuruh nunggu di ruangan sebelah gitu ya, untuk menunggu hasil keputusan gitu kan. Akhirnya setelah dapat keputusan itu, ternyata saya diberhentikan. Ya, sebagai informasi, saya orang perantauan. Saya ngekos kurang lebih sebulannya waktu itu di 750.000. Dan UMR waktu itu berapa ya? Ya mungkin kisaran 4, udah 4 juta atau belum ya, saya lupa lah, atau 3 berapa gitu. Saya sendiri, nggak ada saudara ya, mungkin ada teman ya, tapi nggak ada saudara ataupun yang bisa menolong dalam hal keuangan. Tapi setelah dapat surat pemberhentian kerja tersebut, saya berpikir positif. Saya nggak ngelakuin hal-hal yang ibaratnya dosa besar yang dilarang oleh Tuhan. Saya nggak ngelakuin itu. Untuk selanjutnya, saya tetap tenang, menenangkan diri walau stres di pikiran kan. Yang untungnya waktu itu saya belum kenal pinjol-pinjol ya. Kabar baiknya di situ. Dan kabar buruknya, uang saya nggak sisa banyak untuk bertahan hidup di Jakarta dan mencari kerja.
Tapi saya tetap positif. Saya yakini bahwa waktu itu saya nggak ngelakuin dosa besar, saya nggak judi, saya nggak maksiat. Waktu itu kebetulan saya udah putus dari pacar semenjak di Cipulir, dan saya nggak mabok-mabokan dan lain sebagainya. Pada akhirnya saya seperti mulai dari awal, seperti mulai dari nol. Jadi ngelamar kerja lagi. Waktu itu lewat, kalau nggak salah seperti aplikasi ya, kalau nggak salah Jobstreet ya, atau yang lainnya gitu. Saya ngelamar lewat Jobstreet, lebih dari 10 lamaran saya lempar ke sana kemari gitu kan. Tapi udah lebih dari seminggu nggak ada panggilan dari satu perusahaan pun yang memanggil saya. Akhirnya waktu itu setelah seminggu ada panggilan. Keuangan saya mulai menipis gitu kan. Kontrakan waktu itu akhirnya saya bayar dengan sisa uang yang saya ada. Keuangan semakin menipis. Saya perlu kerjaan secepatnya gitu kan, dengan tujuan 1 bulan kemudian saya bisa gajian gitu kan. Karena kontrakan harus tetap dibayar, kos-kosan ini yang 750. Tapi waktu itu yang memanggil saya adalah sebuah restoran di Senayan ya waktu itu. Karena di Senayan, ke jalan ke arah Senayan itu kan banyak polisi. Jadi saya pas pemanggilan interview itu nggak pakai motor, jadi pakai busway. Saya pakai busway di sana, saya interview. Singkat cerita, di situ sebagai asisten yang masak, ya, asisten chef lah waktu itu, untuk bantu-bantu chefnya di belakang. Nah, setelah dijelaskan oleh HRD-nya waktu itu, akhirnya besok mulai training gitu ya, singkat cerita ya. Nah, pas mulai training, saya penempatan ada di Kuningan kalau tidak salah dulu itu ya, di Kuningan, di restoran Kuningan. Jadi pas di restoran Kuningan itu sebenarnya paginya saya di situ jadwal masuk jam 9 pagi. Dari jam 7 saya udah siap-siap naik busway dari kosan ya ke Kuningan. Setelah sampai Kuningan, saya kok ragu gitu kan. Masa saya harus di restoran, sedangkan passion saya sebelumnya kalau nggak sales, parkir gitu kan. Saya kok ragu ya kerja di sini dengan pengajian yang jelaskan. Penghasilan itu kalau nggak salah gaji pokok dulu berapa ya? 1,5 kalau nggak salah. Nggak nyampe 2 juta kalau nggak salah itu untuk di rumah makan ini ya. Saya mikir nanti untuk bayar kosan bagaimana kalau pendapatan segitu, untuk makan sehari-hari bagaimana gitu kan. Belum untuk ngirim orang tua yang di kampung. Saya mikir gitu sepanjang jalan. Akhirnya saya pas nyampe di depan restoran itu, saya mikir saya belum masuk, saya masih di halte busway di Kuningan itu. Apa iya ini kehidupan saya sekarang lanjut ke sini? Itu wah, di hati saya itu berkecambuk ya, antara lanjut atau enggak, padahal udah tinggal training aja. Akhirnya hati saya kok nolak ya. Tapi saya yakin saya nggak maksiat, saya nggak ngelakuin dosa besar, saya yakin nih. Akhirnya saya mutusin, udahlah, saya yakin nggak di sini kerjaan saya. Saya kok ngerasa ganjil di sini. Akhirnya saya mutusin untuk pulang lagi naik busway. Waktu itu setelah jam 9, SMS banyak sekali ya. SMS jadi kerja dari yang supervisor saya itu, dia tahu nomor saya dari yang di pusat tadi ya, yang di Senayan. Supervisor saya langsung WhatsApp, Mas Indro jadi apa enggak, Mas Indro jadi atau enggak. Saya bilang waktu itu alasan, mohon maaf Pak, belum bisa masuk hari ini, paling besok gitu. Akhirnya oke, besok ditunggu ya. Pas besoknya saya pikir mateng, akhirnya saya nggak masuk lagi. Jadi saya seperti menolak rezeki ya di situ. Tapi nggak tahu kenapa dari perhitungan saya, dari gaji ataupun dari feeling perasaan saya, ini bukan tempat saya. Saya bisa mencari yang lebih baik gitu. Saya bisa mengukur waktu itu diri sendiri ya, gitu, dengan pedenya gitu ya. Padahal kalau
mungkin malaikat tahu juga ketawa ya, walah Ndro udah dikasih kerjaan malah ditolak gitu ya. Tapi dari perhitungan saya itu nggak masuk untuk bayar kos-kosan, untuk jalan pulang pergi gitu kan, untuk kehidupan makan itu nggak masuk. Sedangkan saya di perantauan itu pusing sekali. Sampai waktu dari lamaran saya yang tadi di Job Street gitu ya, yang banyak tadi, saya dapat panggilan di saya sebut di sini ya, di Indovision, di MNC Vision. Waktu itu namanya masih Indovision. Nah, Indovision ini kebetulan lokasinya sangat dekat dengan kos-kosan saya. Nggak nyampe 3 kilo lah ya. Sangat dekat, jadi naik motor sebentar juga langsung sampai. Setelah itu, saya besoknya disuruh datang untuk interview, dimana di situ memakai outsourcing dulu ya. Saya datang ke outsourcingnya, saya diinterview, saya menjelaskan bla 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 bla, dan setelah interview katanya nanti kalau diterima akan dipanggil lagi via telepon ataupun SMS pemberitahuan oleh outsourcing tersebut untuk mengikuti training kalau diterima. Ya kisaran semingguan ke depan katanya, paling cepat 2 hari ke depan. Oke, saya prasangka baik. Setelah saya interview, saya yakin interviewnya sudah berjalan dengan maksimal, saya menjawab semua pertanyaan dengan bagus, tes semua juga sudah saya lakukan gitu kan dengan sebaik mungkin. Akhirnya saya pulang. Di situ saya menunggu di Indovision tersebut panggilan. Setelah sehari 2 hari gitu kan, kok nggak ada panggilan gitu kan, sedangkan keuangan semakin menipis begitu. Sampai pada suatu saat di H+2 itu saya ingat banget, makan saya itu setiap hari itu, karena saya waktu itu belum kerja lagi, itu makan saya masak sendiri pakai rice cooker. Itu umpet-umpetan ya, karena sama ibu kos itu nggak boleh masak pakai rice cooker, nggak boleh masak lah karena itu kos-kosan. Saya masak nasi ya, saya ingat banget, beli kerupuk 2000 itu dua renteng. Jadi kerupuk yang 1000 isinya kalau nggak salah 4 atau 5 gitu, yang kecil-kecil itu ya, bulat-bulat itu. Jadi satu kerupuk itu saya makan untuk 1 hari. Jadi makan pagi dan makan sore gitu ya. Jadi satu kerupuk itu 1000 itu ya, 1000 itu untuk 2 kali makan. Waktu itu saya terasa anyep gitu kan, akhirnya ke warung beli kecap. Jadi setiap harinya begitu. Dan hari ketiga kalau nggak salah atau hari keempat, saya dapat telepon lagi dari outsourcing tersebut. Dengan semangat saya angkat gitu kan. Dan kabar baiknya di situ saya diperintahkan untuk ikut training. Tapi training itu setelah saya datang, singkat cerita, training itu ada puluhan orang kalau nggak salah. Ada mungkin kisaran 15 orang kalau nggak salah waktu itu di Indovision ini dalam masa training itu. Training ini belum tentu diterima. Karena nanti di training ini akan diputuskan, disaring lagi yang benar-benar lulus kualifikasi. Setelah training gitu kan, seminggu itu training. Tapi kabar baiknya training pun udah mulai digaji ya. Udah mulai ikutan perhitungan nanti kita dapat ibaratnya uang pengganti training. Setelah di training itu selesai gitu kan, kita dapat nilai A apa nilai B gitu kan, nilainya waktu itu ya A atau B, A plus atau B, C gitu kan, adapun poin-poinnya. Nah, kabar baiknya saya mendapatkan nilai yang paling bagus, tapi nggak langsung kerja. Setelah itu saya disuruh nunggu lagi di rumah, nanti akan dihubungi lagi oleh pihak outsourcing, misalkan sudah fix diterima. Itu tes terakhir katanya, udah nggak ada apa-apa lagi. Saya nunggu lagi, saya pulang nunggu lagi gitu kan. Ternyata dari 15 orang itu, kabar baiknya pas H+2 saya ditelepon oleh outsourcing, Mas Hendro selamat diterima gitu kan. Besok bisa langsung ke ruangan kerja. Padahal sebelumnya saya nggak pernah tahu ruangan kerja saya yang mana, belum pernah dikasih tahu. Besok bisa langsung ke ruangan kerja, besok bisa masuk di menara MNC Vision ya. Waktu itu menara Indovision di lantai sekian. Nanti ketemu dengan ibu ini. Oke.
terima kasih Pak gitu kan. Setelah itu besoknya saya langsung berangkat, nggak ke outsourcing lagi, tapi langsung ke gedung Innovation, dimana di situ bertemu dengan leader saya waktu itu. Setelah bertemu, saya disuruh ngeliatin dulu cara kerja di situ ya, dijelaskan cara kerjanya, beserta saya suruh ngeliatin senior saya yang sedang bekerja. Nah, di situ saya fokus belajar supaya bisa mengerti kerja di situ bagaimana. Di situ kan gajian masih lama tuh. Oke, saya udah terima kabar baiknya. Gajian kan masih lama. Sedangkan saya baru kenal teman-teman ya, baru waktu itu perkenalan. Mau minjem juga nggak mungkin lah, malu lah. Gitu. Minjem ke teman-teman lama yang di parkiran juga nggak ada yang bisa dipinjemin ya dengan bla 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 bla. Waktu itu belum ada pinjol kalau nggak salah itu. Belum kenal pinjol saya itu 2015 itu. Akhirnya keuangan kena menipis. Keuangan sangat tipis, sudah dihemat-hematin, makan cuma nasi putih, kecap sama kerupuk. Kerupuk pun itu sehari untuk 1.000 untuk sehari. Akhirnya minum saya habis. Waktu itu minum kan harus beli. Ya sama sekarang juga beli gitu kan. Minum udah habis. Uang juga udah habis. Akhirnya saya punya pikiran, di situ nggak boleh masak pula kan. Air keran saya minum. Ini serius, demi Tuhan, air keran saya minum. Air keran saya masukin ke gelas, saya minum. Itu rasanya ya kayak ada rasa besi gitu kan, rasa anyep gitu kan. Itu sampai-sampai di tenggorokan itu nggak bisa ditelen. Saya hampir nangis itu. Netesin air mata itu, saya ingat itu. Saya minum, tapi di sini nggak bisa ketelan. Itu gimana rasanya sih? Ya Tuhan, di hati itu, sampai begini hidup saya ya Tuhan, salah apa ya Tuhan? Tapi udah, waktu itu saya minum, saya ketelan. Nah, pas hari keduanya saya kerja, saya ingat supaya saya bisa minum di kosan, saya bawa botol, saya ngisi air di kantor gitu kan, ngisi air saya bawa pulang. Waktu itu sampai ketika istirahat, teman-teman kan pada ngopi, pada ngajak ngopi, ayo Ndro ngopi, ayo Ndro ngerokok ke bawah. Ya cuman iya duluan. Dan saya ke kerjaan, ke kantor nggak bawa bekal nasi karena saya malu makan nasi doang sama kerupuk. Jadi saya sebelum berangkat kerja saya makan nasi sama kerupuk sama kecap. Nanti makan lagi sebelum tidur. Itu kan. Ketika teman-teman pada ngajak, ayo ngopi, ayo ngerokok, antar dulu ya duluan aja. Saya fokus kerja. Saya fokus belajar supaya bisa cepat, bisa maksimal di kerjaan itu. Kebetulan di kerjaan ini, di Indovision ini dulu saya ada gaji pokok, UMR, dan juga ada insentif juga kalau sampai bisa jualan gitu kan. Nah, singkat cerita, uang saya habis semua. Beras sudah gak kebeli, kerupuk pun udah gak kebeli itu ya. Akhirnya di angkatan kerja saya itu kebetulan yang diterima kalau gak salah 4 orang dari 15 orang itu. Dari angkatan kerja itu ada orang Jawa. Saya kan orang Jawa. Saya ngobrol sama dia juga bahasa Jawa. Saya cerita kehidupan saya. Akhirnya dia minjemin uang saya 100.000, inget banget. Namanya Mas Tri. Inget banget, dia minjemin saya 100.000. Dan alhamdulillahnya dengan uang tersebut bisa untuk bertahan saya makan sampai menunggu gajian. Itu titik terendah saya. Akhirnya setelah gajian saya bisa baru bayar ke Mas Tri. Dan di situ kabar baiknya, mungkin itu jalannya Allah ya. Setelah saya menolak dulu pekerjaan yang di restoran gitu kan, saya dipecat ya dari perusahaan parkir yang saya rasa oke lah gitu kesalahan saya, tapi saya nggak ngelakuin dosa besar gitu kan. Saya nggak judi, saya nggak maksiat, saya nggak minum minuman keras. Saya yakin pertolongan Allah pasti akan datang.
sampai saya minum air keran, sampai saya nggak bisa makan karena habis uang saya. Dan setelah gajian saya ganti uang ke Mas Tri 100.000 juga karena nggak mau dilebihin. Dan di situ saya bisa nabung ya di perusahaan Indovision yang sekarang jadi MNC Vision. Dulu waktu saya di sana saya bisa nabung, saya bisa nikah juga dari situ. Itu pengalaman titik terendah saya sampai minum air keran ya. Ya semoga teman-teman tidak mendapatkan cobaan seperti yang cobaan saya dapatkan gitu ya. Tapi luar biasa. Bagi teman-teman perantau pasti merasakan titik terendah yang luar biasa. Semua orang lah pasti juga merasakan akan ada titik terendahnya yang sangat sakit. Tapi kalau kita yakin kepada Allah gitu kan, kita melakukan kebaikan-kebaikan, nggak aneh-aneh gitu, pertolongan itu pasti datang kok. Waktu itu, kebahagiaan itu pasti akan datang kok. Dan jangan salah, nggak sekali aja gitu kan kita di titik terendah, nanti kita akan dicoba lagi dengan masalah lain yang mungkin akan sulit. Tapi percaya aja, kita udah pernah ngalamin hal yang sesulit tadi. Nanti ketika ada masalah kita jadi nggak kaget. Dulu aku pernah ngalamin begini. Ntar juga pasti kelewat. Dan nyatanya sampai sekarang kelewat aja gitu kan. Yang sedang ada di titik terendah, sabar, tetap berbuat baik, mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, ya. Insya Allah semuanya kelewat.